Terus ada soal kalau misalnya R sebuah relasi irrefleksif, maka apakah R pangkat 10 juga irrefleksif atau bisa menjadi refleksif? Kalau ini aku pakai counter example. Jadi misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 3, terus kita ada relasi R-nya itu 1,1, 1,2 sama 3,3. Kalau irrefleksif itu syaratnya adalah jika untuk setiap elemen pada A ada pasangan A, A yang tidak ada di dalam relasi R. Jadi kan kalau A ini ada 1, 2, 3 berarti kita punya 1,1, 2,2, 3,3. Di sini kita cek ada nggak yang nggak ada di R. Kalau 1,1 itu ada, 2,2 nggak ada, 3,3 ada. Nah, berarti karena ini ada elemen yang kalau dipasangkan dengan dirinya sendiri itu tidak ada di R, maka R-nya itu irrefleksif. Terus kalau R pangkat 10 itu bisa kita jabarkan menjadi R pangkat 9 dengan komposisi R, terus sampai seterusnya. Nah, dengan kalau misalnya paling kecilnya kan nanti awalnya kita nyari R kuadrat dulu ya. R kuadrat itu R komposisi R. Nah, kalau ini berarti kita punya satu dia akan dipetakan menjadi 1 sama 2. Terus 3 dia akan dipetakan menjadi 3. Berarti kalau misalnya 1 dia punya 1 sama 2, tapi 2 nanti dia nggak ada. Nah, 1 ini dia bakal dipetakan ke R lagi kan, jadi 1 sama 2. Terus kalau 3 ketiga 3 masukin ke sini, 3 jadi 3 lagi. Berarti kita punyanya itu 1 ini domain R, ini range-nya, terus di sini range dari R-nya lagi gitu. Jadi R kuadrat kalau ini. Ternyata sama hasilnya dengan R-nya itu sendiri. Jadi ada 1 ke 1 sama 1, dia bakal ke 2 juga, 1,1, 1,2 sama 3 ke 3, 3,3. Terus pas dicoba lagi R pangkat 3 ternyata juga sama, 1,1, 1,2, 3,3. Nah, berarti pada relasi R yang irrefleksif, bila ada elemen pada range yang tidak dapat dipetakan menjadi domain, jadi kan ini kita punya elemen range-nya itu kan 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Nah, tapi 2 ini nggak bisa jadi domain. Ini nggak ada kan, domainnya itu cuma 1 sama 3. Berarti pas dipangkatkan berapapun si domain itu cuman bisanya 1 sama 3, nggak bisa ada 2-nya. Sedangkan kalau misalnya mau jadi refleksif harus ada 2,2. Jadi di sini counter example-nya ketika ada elemen pada range yang tidak dapat dipetakan menjadi domain, kalau atau bisa dikatakan tidak dapat direfleksikan, maka R pangkat N tidak dapat menjadi refleksif termasuk pada R pangkat 10. Jadi R pangkat 10 tidak akan irrefleksif. Karena 2 di sini nggak bisa kita petakan pada dirinya sendiri karena dia nggak akan menjadi domain. Terus kalau misalnya soal selanjutnya adalah ada komposisi ROS yang bersifat asimetri. Jika R asimetri, S-nya akan asimetri juga atau bisa menjadi simetri. Kalau dari sini asimetri kita definisikan dulu ketika ada pasangan A, B elemen R, tapi ketika dibalik B, A-nya itu nggak ada di R. Jadi misalnya contohnya adalah ada R 1,3
2,3 sama 2,3 sama 3,2. Nah ini dia enggak simetri alias asimetri karena 1,3 itu harus ada ketika dibalik 3,1-nya, padahal di sini nggak ada 3,1 di R ini, adanya 2,3 sama 3,2. Sedangkan kalau 2,3 dibalik ada ya 3,2, tapi katakan asimetri karena untuk yang 1,3 ini nggak ada 3,1 dalam R-nya. Nah, ini aku pakai counter example lagi. Misalnya kita punya S itu 1,1 dan 2,2 alias dia simetri ya. Nah, untuk R-nya kita coba 1,3, 2,1, 3,2, ini itu asimetri. Berarti kalau kita komposisikan S ke dalam R, jadi kalau komposisi 1,1, 1 di sini dia akan menghasilkan 3. Berarti 1,3. Terus 2,2 di sini 2 ini akan menghasilkan 1, berarti 2,1. Nah, komposisi cukup sampai sini karena kalau misalnya domain si S-nya itu kan cuma 1 sama 2, berarti hasilnya juga cuma 1,3 sama 2,1. R untuk komposisi ROS ini berarti dia sifatnya asimetri karena 1,3 nggak ada 3,1-nya di ROS dan 2,1 nggak ada 1,2-nya di ROS. Berarti pada relasi terkomposisi misalnya ROS, properti pada relasi R ini akan lebih berperan dalam menentukan si properti asimetrinya ROS. Sedangkan untuk si S-nya sendiri dia tidak memiliki andil yang besar untuk menentukan asimetri atau tidaknya. Jadi jawabannya adalah belum tentu asimetri. Nah, terus untuk yang soal ini persamaan ada S inverse komposisi R inverse dikuadratin komposisi S inverse terus tutup kurung diinverskan lagi. Nah, ini kalau aku pertama ngubah si R pangkat R inverse pangkat 2 dengan dalil A kuadrat sama dengan A komposisi A. Jadi menjadi S inverse, R inverse, S inverse min 1. Terus kalau inverse diinverskan menjadi A diri itu sendiri. Berarti kita masukin semuanya untuk inverse-nya jadi S, terus R, dan S. Kemudian kita punya sifat asosiatif, yaitu ketika kurungnya untuk BOC, misalnya AOB OC, ini bisa dipindahkan menjadi AOB OC. Jadi ini bisa kita pecah jadi SOR dan ROS.